Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, Solusi para peternak. Gimana nih kabar Sobat Ternak semua? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam usahanya ya. Nah, langsung saja, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai prolapsus pada ayamnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai upaya menjaga kesehatan pernafasan ayam. Nah, siapa yang akan membahasnya? Kita ditemani lagi oleh kawan saya, yaitu Kak Cantik Lutfia. Nah, gimana nih kabar Kak Cantik? Alhamdulillah baik Kak Yuda. Gimana kabarnya Kak Yuda? Baik juga nih. Oke. Nah, yuk langsung saja ya. Saya pengen tanya nih, bagaimana nih sistem pernafasan pada ayam? Menurut Kak Cantik itu gimana? Nanti bisa dijelaskan kepada kawan-kawan semua nih. Oke Kak, jadi kita sharing-sharing aja ya di sini. Jadi sistem atau organ pernafasan pada ayam ini sedikit berbeda dengan sistem atau organ pernafasan pada hewan seperti mamalia atau hewan menyusui. Sebenarnya sama nih, punya organ atau sistem pernafasan seperti hidung, trakea, sinus, kayak gitu sebenarnya sama. Apalagi paru-paru pasti juga punya ya. Yang membedakannya ini yaitu adanya kantong udara atau air sac. Apa sih kantong udara? Kantong udara adalah sel tipis, selaput tipis. Dia menyerupai balon-balon seperti kayak gitu. Dia berfungsi untuk membantu sistem pernafasan kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat bentuk kantong udara seperti ini. Oke, kira-kira apa sih Kak yang menjadi salah satu penyebab serangan penyakit pada pernafasan ayam tersebut? Oke, jadi yang paling mendominasi yaitu disebabkan oleh bakteri ataupun virus ya Kak. Tapi kan sudah dijelaskan tadi bahwa organ pernafasan pada ayam ini memiliki kantong udara. Pada kantong udara ini sangat sedikit sekali sel fagositnya. Nah, apa sih itu sel fagosit? Sel fagosit adalah sel darah putih yang dia bertujuan untuk melawan infeksi dari luar dengan cara memakan atau menelan material padat atau patogen atau agen infeksi. Nah, padahal di luar sana agen infeksi di lingkungan itu sangat banyak gitu, sehingga agen infeksi ini dia lebih mendominasi dan dia akan melakukan kolonisasi kayak gitu dan berakibat merusak sel-sel epitel pada kantong udara kayak gitu Kak. Nah, maka tidak heran nih Kak bahwa ketika dinekropsi ini terjadi perubahan pada kantong udara seperti adanya peradangan atau kantong udara ini menjadi keruh. Nah, ketika kita lihat setelah dinekropsi ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa ayam ini terserang penyakit pernafasan kayak gitu. Oh gitu. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita. Nah, bagaimana sih upaya untuk menjaga kesehatan pernafasan pada ayam tersebut? Untuk meminimalkan atau menghindari penyebab gangguan saluran pernafasan pada ayam, ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan nih Kak. Yang pertama nih yaitu di mana kondisi kandang ini harus selalu dalam keadaan nyaman kayak gitu, atau melakukan manajemen kandang yang baik. Seperti itu. Nah, ya dimaksud nyaman nih gimana nih? Misal nih ada kebocoran pada kandang, atap kandang, ini segera dilakukan perbaikan kayak gitu. Sekam basah segera diganti atau dilakukan pembolak-balikan kayak gitu Kak. Ketika sekam ini basah, ini juga akan menimbulkan agen infeksi seperti bakteri ini akan semakin banyak menempel dan masuk ke dalam tubuh ayam. Nah, ini kan mengganggu kesehatan nih Kak. Gitu bener banget. Terus selain itu juga harus tersedianya suplai oksigen nih yang terpenuhi secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya bisa melakukan pengaturan ventilasi kandang, buka tutup tirai, tambahan exhaust fan atau kipas angin, dan pengaturan kepadatan atau jarak antar kandang kayak gitu. Yang kedua selanjutnya yaitu menerapkan biosecurity dengan cara menjaga kebersihan karyawan atau ABK, anak buah kandang, ataupun peternaknya sendiri. Selain itu juga melakukan pembersihan pada peralatan kandang dan melakukan sanitasi kandang nih Kak secara terkontrol dengan bagus, karena ini akan berdampak pada kesehatan pada ayam kayak gitu. Yang ketiga nih yaitu melakukan program kesehatan seperti pemberian antibiotik atau vaksin, tapi harus sesuai dengan waktu yang tepat ataupun jadwal yang sesuai, karena setiap peternak pun pasti mempunyai jadwal masing-masing. Seperti itu, karena ketika kecolongan nanti akan berdampak pada kematian yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa melakukan terapi suportif yang berfungsi untuk menambah atau meningkatkan kekebalan tubuh pada ayam, khususnya pada saluran pernafasan.
Nah, terapi suportif dapat dilakukan dengan pemberian multivitamin seperti itu, Kak. Oh, lalu yang kelima? Nah, yang terakhir nih, ini jarang sekali sih dilakukan oleh para peternak. Jadi bisa melakukan monitoring atau pemantauan titer antibodi. Nah, karena salah satu kendala nih yang dihadapi oleh banyak peternak ini di lapangan yaitu sulit untuk menentukan atau mendiagnosa ini penyakit apa ya, ini penyakit AI, ND atau IB karena semuanya ini tuh memiliki gejala yang hampir sama, terkadang seperti itu. Nah, makanya ini kadang perlu sekali pemanfaatan uji serologis, uji biologis, molekuler dapat dilakukan sebagai sarana untuk menguatkan diagnosa dari penyakit tersebut gitu. Tapi ini jarang sekali sih digunakan oleh para peternak. Para peternak lebih untuk melihat gejala dari luar, terus melakukan perubahan patologi saat dilakukan nekropsi seperti itu. Oh gitu. Jadi begitu penting ya Kak menjaga kesehatan ayam itu. Nah, oke Kak, terima kasih sudah membagi ilmunya kepada teman-teman semua. Nah, mungkin Kak Cantik ada satu pesan nih untuk sobat ternak semua. Gimana? Oke, jadi sobat ternak, pemeriksaan secara rutin dari manajemen kandang maupun dari setiap individu ini sangat disarankan kayak gitu karena mampu untuk mendeteksi nih awal adanya penyakit dan pemberantasan virus seperti itu. Dan pemeriksaan rutin ini juga dapat mencegah penularan penyakit pada ayam yang gitu. Itu dia sobat ternak, salah satu pesan dari Kak Cantik nih. Nah, selalu lakukan pemeriksaan rutin ya, agar ayam kita terhindar dari penyakit. Nah, terima kasih Kak Cantik untuk waktunya. Nah, ada satu lagi nih, bagaimana kalau kita bagi-bagi kuis untuk sobat ternak semua? Wah, boleh nih. Apa nih Kak kuisnya, boleh dibacakan nih? Bagi yang bisa menyebutkan salah satu cara meminimalisir penyebab gangguan saluran pernapasan pada ayam yang sudah dijelaskan oleh Kak Cantik tadi, kalian tulis di kolom komentar. Dan bagi pemenang akan mendapatkan satu buah kaos eksklusif dari kita. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, bagi kalian yang mau request untuk pembahasan episode selanjutnya, jangan lupa tinggalin di kolom komentar. Kalau terus video-video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Spesialis ternak, Solusi para peternak.